Siapa yang tak kenal dengan penyanyi rock legendaris yang satu ini? Ia kerap menimbulkan kontroversi dalam karirnya. Penyanyi ini memiliki ciri khas rambutnya yang kribo dan suaranya yang tinggi. Sebelum mendirikan grup band God Bless, ia pernah berkarir di Belanda. Daripada penasaran, kira simak saja uraiannya berikut ini. Ahmad Albar lahir dengan nama Ahmad Syekh Albar dan akrab dipanggil Iyek. Tempat tanggal lahir Surabaya tanggal 16 Juli tahun 1946. Terlahir dari pasangan Syekh Albar dan Farida Al-Hasni. Ia mulai dikenal di dunia hiburan ketika ia membintangi sebuah film yang berjudul Jenderal Kancil pada tahun 1958. Karirnya dalam bermusik dimulai ketika Ahmad Albar berusia 12 tahun. Pada tahun 1960, ia hijrah ke Belanda dan tinggal bersama pamannya. Tahun 1965 grup band asal Belanda mencari vokalis pengganti dan terpilihlah Iyek menjadi sang vokalis. Setelah 2 tahun berselang, Iyek ditawari bergabung dengan kelompok Cloverleaf, dan menghasilkan sederet single di antaranya Don't Spoil My Day dan cukup populer di masanya. Pada tahun-tahun 1972, Iyek mengajak gitaris Cloverleaf Ludwig Lemans berlibur ke Jakarta dan disinilah cikal bakal God Bless berdiri dan menjadi ikon rock tanah air. Formasi awal God Bless diisi oleh Ahmad Albar vokalis, Ludwig Lemans gitaris, Doni Gagola bass, Fuad Hasan drum, Suryo Prayogo keyboard, dan tampil pertama kali di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 5 dan tanggal 6 Mei tahun 1973. Pada tahun 1976, God Bless merilis album perdananya, God Bless Pramakwa dengan lagunya seperti Huma di Atas Bukit, Setan Tertawa, Sesat, Rock di Udara, dan Gadis Binal. Pada 1980, God Bless mengeluarkan album keduanya yang bertajuk Cermin. Di album ini Ian Antono bergabung dan setelah itu God Bless vakum untuk waktu yang lama, tetapi Ahmad Albar tetap bersolo karir. Sepanjang 1980-an dan pertengahan 1990, Iyek mengeluarkan album Syair Kehidupan bersama Ian Antono, Dunia Huru-Hara dan Dunia Dibakar 1988 dan dibuat dengan pemusik Areng Widodo. Ahmad Albar juga pernah membuat duo grup dengan Ucok Harahap dan diberi nama Duo Kribo. Duet ini mengeluarkan lagu Neraka Jahanam, Pelacur Tua dan Panggung Sandiwara. Itulah cikal bakal rock di tanah air dan Ahmad Albar. Setelah memutuskan bercerai dengan Rini S. Bono pada tahun 1994 dan sebelum meminang Dewi Sri Astuti, Ahmad Albar diketahui mempunyai perempuan spesial di hatinya. Ahmad Albar pernah menjalin cinta dengan Cut Keke. Cut Keke menyebutkan jika percintaannya dengan Ahmad Albar mendewasakan dirinya. Campur tangan Mas Iyek cukup besar. Dia banyak membimbing dan memberi contoh yang baik. Misalnya, bagaimana harus bersikap menghadapi orang lain. Keke menggambarkan, meskipun dalam kondisi lelah, Iyek tetap sopan meladeni orang lain karena tidak ingin mengecewakan lawan bicaranya. Soal mengambil keputusan, saya juga banyak belajar dari Mas Iyek. Tak hanya itu, Cut Keke juga mengatakan jika Ahmad Albar adalah laki-laki terbaik baginya kala itu. Saya makin yakin, memang Mas Iyeklah yang terbaik bagi saya. Cut Keke mengatakan hal tersebut karena Ahmad Albar mampu meluluhkan hatinya yang sulit jatuh cinta. Terus terang, saya juga punya banyak teman pria yang secara fisik amat oke, tapi di hati ini susah sreknya. Tapi begitu kenal Mas Iyek, saya langsung jatuh cinta. Dia bisa diajak berbagi rasa dan mengerti sepenuhnya apa yang saya mau. Puji Keke, dia mampu mengarahkan saya, tanpa mengekang gerak-gerik saya. Hingga saya pun tetap bisa menjadi diri sendiri dan bebas melakukan apa yang terbaik bagi saya, tambahnya. Sayangnya, perjalanan cinta Cut Keke dan Ahmad Albar harus kandas di tengah jalan lantaran terganjal restu orang tua Keke. Perbedaan usia yang cukup jauh dan status Iyek yang duda ditengarai menjadi sebab mengapa hubungan itu tidak mendapat restu. Sampai detik ini, Mas Iyek bisa menjadi teman diskusi. Ketika akan menjalankan usaha, dia banyak memberi masukan. Saya perlu konsultasi dengannya. Tapi untuk pacaran lagi, rasanya, kok, enggak mungkin. Kini, baik Cut Keke dan Ahmad Albar telah memiliki keluarganya masing-masing dan hidup bahagia.